Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul Teori Produksi dengan Dua Faktor Berubah. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nur Arifin, saya sendiri, yang kedua itu Etiusaso, yang ketiga itu Zahra Kolbi, dan yang keempat itu Putri Monika Pontolondo. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama-tama mendefinisikan apa itu teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dua faktor adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara dua faktor produksi, biasanya tenaga kerja dan modal dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Ini menekankan bagaimana interaksi antara kedua faktor ini mempengaruhi tingkat output yang dihasilkan. 1. Kurva produksi sama atau isokuan. Kurva produksi sama atau isokuan menggambarkan si tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, seorang pengusaha ingin memproduksi 1000 unit barang dan ada beberapa kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat mencapai produksi tersebut. Contoh kombinasinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Etiusaso. Kepada Etiusaso saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Kurva produksi dan sama identity adalah sesuatu untuk contoh adalah kebinasaan gabungan A sampai A 1 unit dan tenaga kerja adalah dan 6 unit dan modal. Gabungan B 2 unit dan tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C 3 unit ada tenaga kerja dan 2 unit modal. Gabungan D 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Pada korban Shioguat menunjukkan bahwa dengan berbagi kombinasi tenaga kerja dan modal, produksi yang disama dapat disampaikan. Semakin produksi yang disama dapat disampaikan, semakin jauh jarak korban dari titik 0 dan 0 semakin tinggi tingkat produksinya, dan misalnya kurba dan 1 kilo dan IQ2 dan menunjukkan produksi sebesar P 200 dan sebesar adalah 300 dan 400 unit. Baik, sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Zahra Kolbi. Kepada Zahra Kolbi saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang garis biaya sama. Nah, garis biaya sama ini atau ISO cost, yang mana ISO itu artinya sama, cost itu artinya biaya. Nah, garis biaya sama atau ISO cost menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan jumlah biaya tertentu. Untuk menggambar garis ini diperlukan informasi seperti harga faktor-faktor produksi, misalnya upah tenaga kerja dan biaya modal, serta jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Nah, misalkan upah tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya modal per unit adalah 20.000, serta jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Berdasarkan asumsi ini, jika seluruh uang digunakan untuk tenaga kerja, maka perusahaan dapat mempekerjakan 8 tenaga kerja. Jika seluruhnya digunakan untuk modal, maka perusahaan dapat membeli 4 unit modal. Nah, teman-teman bisa melihat garis biaya sama pada gambar 9.3. Nah, di sini dijelaskan bagaimana garis tersebut bisa dibentuk. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Zara Kolbi dan telah memaparkan hasil materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Putri Monika Pontolondo. Kepada Putri Monika Pontolondo, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang meminimumkan biaya atau maksimumkan produksi. Yang pertama ada memaksimumkan biaya. Untuk memaksimalkan produksi dengan anggaran yang sudah ditentukan, perusahaan harus memilih kombinasi tenaga kerja dan modal yang menyentuh garis ISO cost tertinggi pada kurva ISO-Quant tertinggi. Misalkan dengan 300.000, perusahaan dapat membeli hingga 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Dengan garis ISO cost yang sesuai, perusahaan dapat memilih kombinasi yang menghasilkan produksi paling tinggi, atau misalnya 2.500 unit, seperti pada titik E dalam gambar 9.4. Yang kedua, meminimumkan biaya. Untuk meminimalkan biaya dalam mencapai target produksi tertentu, perusahaan akan memilih titik pada kurva ISO-Quant yang bersinggungan dengan garis ISO cost terendah. Misalkan perusahaan ingin memproduksi 1.500 unit, maka titik P pada gambar 9.4 menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang memerlukan biaya paling rendah, yaitu 9 unit tenaga kerja dan 8 unit modal dengan total biaya Rp210. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Monika Pontolondo telah memaparkan hasil materinya. Baiklah, itu saja hasil materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.